Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hai, apa kabar Sobat Makufin? Ketemu lagi nih dengan saya Diah Putri di acara podcast Taman Tunanetra. Ya, untuk edisi hari ini kita kedatangan tamu yang cantik, nah gitu. Apa namanya? Beliau ini luar biasa pokoknya sepak terjangnya di dunia disabilitas. Nah, untuk itu kita langsung kenalan aja ya teman-teman Sobat Makufin. Siapa sih ini namanya? Nah, oke. Assalamualaikum Bu Ambar. Bu Putri. Iya, gimana Bu? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Biar Bu Putri tambah sehat. Ya Sobat Makufin ini tamu saya yang cantiknya Cetar Membahana. Pokoknya dia luar biasa banget. Semangatnya itu apa namanya untuk berjuang ya untuk para disabilitas nggak usah diraguin lagi. Masya gitu Allah. Kan. Nah untuk itu kita langsung kenalan ya. Pasti banyak nih Sobat Makufin yang belum tahu siapa sih tamunya hari ini kayak gitu kan. Dari mana sih? Nah, itu nanti kita langsung aja. Silakan nih Bu Ambar, mungkin kenalan dulu siapa sih Bu Ambar nih. Terus juga sudah berapa lama gitu kenal dengan disabilitas netra. Silakan Bu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa tadi teman-teman? Sobat Makufin. Oh, Sobat Makufin. Ya, boleh pertama kali ke sini berarti saya boleh dong nggak hafal ya. Oh iya. Pokoknya 2 kali harus ingat ya. Masya Allah. Bu Putri sebetulnya saya harus salah dulu nih. Ya. Luar biasa sepak terjangnya untuk anak-anak disabilitas terlalu berlebihan, Bu Putri. Saya biasa-biasa sekali. Saya cuma menangkap bagaimana anak-anak itu dapat mengerti pesan yang saya sampaikan. Itu saja barangkali. Jangan terlalu hebat banget lah. Orang-orang di sekeliling saya lebih hebat lagi. Bu Putri salah satunya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik Bu Putri, anak-anak tunanetra memanggil saya Bu Ambar. Saya senang sekali dengan nama itu karena menurut kakek saya tuh Ambar itu adalah batu yang harum dari laut yang paling dalam. Nah, jadi disebutnya ambar, batu ambar, keharuman ambar. Mudah-mudahan saya bisa menyebarkan keharuman di lingkungan yang baik gitu, lingkungan yang tepat gitu. Luar biasa ininya. Pertemuan saya dengan anak-anak tunanetra di Raudatul Makfufin ini pasti melibatkan orang-orang yang hebat juga, Bu Putri. Sebelumnya saya tuh volunteer di Yayasan Sayap Ibu. Tidak berkecimpung atau tidak menghandle anak-anak tunanetra saja, tapi dengan berbagai kendala disabilitas. Saya hanya mengajarkan hal-hal yang ringan, menjahit, kemudian megang gunting, akademik sekali-sekali sambil jalan begitu. Kemudian adalah teman yang hebat Bu Tuti. Bu Tuti yang kemarin kita pernah podcast juga nih sama Bu Tuti nih. Dari Perkins. Betul. Bu Tuti barangkali melihat, saya sabar sekali, padahal enggak itu tuh. Bu Tuti melihat mungkin saya sabar sekali, Bu Ambar bagaimana? Kira-kira bisa enggak ikut-ikut memberikan vokasional di sekolah-sekolah. Jadi Bu Tuti yang ngajak? Bu Tuti yang mengajak. Saya beruntung sekali bisa berkenalan dengan Bu Tuti dan bersilaturahmi dengan Bu Tuti. Allah menunjukkan sehingga saya sekarang bisa berkenalan dengan Bu Putri juga. Jadi Allah punya skenario yang baik ya. Pertama kali saya berkenalan dengan Yayasan Yarvin, itu memberikan materi bagaimana bikin makrame. Apa tuh? 2024 itu saya sudah berkunjung ke Yarvin, tapi tidak atas nama Perkin, belum bergabung dengan Perkin sebelumnya, mengajarkan membuat gantungan kunci dari tali makrame. 2024 itu kita gunakan ruang serbaguna, anak-anak pegang. Di situ saya belajar. Di sekolah ya Bu? Di sekolah Yarvin nih, Sobat Makufin nih, Bu Ambar sudah bantu. Tunanetra yang pertama yang saya berkecimpung itu memang Yarvin. Yarvin duluan? Yarvin duluan untuk tunanetra. Di situ banyak kesalahan yang saya lakukan. Kenapa? Coba dong kalian lihat benang ketiga. Kok nggak ada respon? Lihat ya. Benang ketiga ya jelas aja. Masya Allah. Maaf Bu Ambar. Coba hitung dari kiri. Baru dari situ sebenarnya mereka bukan belajar dari saya. Saya yang belajar dan memaksakan diri saya belajar
dari mereka, bagaimana pesan yang saya sampaikan itu mereka dapat terima. Jadi kata-kata, lihat dong, udah nggak bisa lagi. Ternyata lokasinya, tempatnya tidak tepat digunakan. Ya itu kesalahan-kesalahan saya yang akhirnya belajar saya patenkan. Saya harus belajar banyak dari mereka gitu. Iya. Kalau dibilang mereka belajar dari saya, sebenarnya enggak. Saya lebih banyak belajar. Jadi kehidupan saya mungkin memang harus di sesuatu yang servis mulu. Background saya adalah pramugari Garuda. Kemudian backgroundnya pramugari, ya, itu tahun berapa Bu? Tahun 87 sampai 87 ada pramugari reguler, kemudian pramugari haji. Jadi bayangkan dong, memang intinya servis lagi. Iya ya, benar. Kemudian menikah dan punya anak, kegiatan itu ternyata tidak berhenti. Saya berkecimpung menjadi relawan di Sayap Ibu. Kemudian itu tahun berapa di Sayap Ibu relawannya? Sebelum COVID itu tahun berapa ya? 2019. 2019, masih di bawah lagi. 2018. 2018. Pertama kali yang saya kenalkan di Sayap Ibu itu adalah Ekoprint. Ekoprint mencetak. Nanti kapan-kapan kita kenalkan Ekoprint. Tapi saya mau tanya nih sedikit. Kenapa Ibu mau jadi relawan di Sayap Ibu? Nah, itu juga dengan orang yang hebat lagi. Oh gitu. Apa tuh yang hebatnya? Saya harus menyebut nama Bu Itri. Bu Itri itu tetangga saya. Ya, Bu Itri. Tinggal di mana sih? Di Ciledug. Ciledug. Jadi perkenalan yang bukan disengaja lagi. Karena saya pelaku Ekoprint, saya penyuka Ekoprint. Jadi kita sibuk mencari pewarna-pewarna alami yang dibuatnya dari kayu-kayu, gergaji, segala macam. Pulang dari pasar dengan pakaian yang seadanya, tetangga ini yang belum saya kenal, tetangga yang belum saya kenal, dia lagi motong pohon nangka. Kita butuh nih pohon nangka ini, bekas gergajinya untuk dibuat pewarna. Saya balik, naruhin ikan yang saya beli dari pasar tadi, balik lagi masih dengan pakaian yang seadanya. Sendiri lah. Saya minta itu, Bapak boleh nggak saya minta serbuknya? Kenapa? Ada apa? Masuk dulu ke dalam, masuk ke dalam. Ternyata itu polisi yang punya jabatan bagus, segala macam. Saya dikenalkan lah sama Bu Itri. Kita cerita segala macam. Akhirnya Bu Itri bilang, kapan-kapan yuk ngajar di Sayap Ibu, saya kenalkan gitu. Jadi ngajar Ekoprint itu. Sebelumnya bukan ngajar Ekoprint, bisa ngajar apa aja sih di sana. Banyak sekali sih, saya bilang begitu. Jadi ada orang-orang yang hebat yang Allah temukan, Allah mengizinkan saya bertemu dengan orang hebat ini dan membawa saya sampai ke Yarfin akhirnya. Bu Itri mempertemukan saya dengan Bu Tuti melalui kegiatan Ekoprint. Kemudian lama sih sebenarnya tidak berhubungan dengan Bu Tuti, tiba-tiba Bu Tuti ingat saya barangkali. Mungkin karena postingan WhatsApp, status WhatsApp, saya merajut, segala. Bu Tuti nawarkan itu, akhirnya ikutlah menjadi salah satu relawan di Perkin. Apprentice Perkin yang kita harus magang 1,5 tahun sebulan, 13 bulan. 13 bulan. Nah, karena Yarfin salah satu mitra Perkin, saya ditugaskan dong untuk bagaimana bisa mentransfer DNA Perkin itu ke Yarfin. Nah, ada salah satu anak yang harus saya observasi. Oh gitu. Siapa? Sasa. Oh, namanya Sasha. Kelas 1. Oh. Kelas 1. Jadi satu anak harus kita pegang sebagai dari tugas dari menjadi apprentice Perkin ini selama 13 bulan. Maaf, 13 bulan itu saya mengobservasi Sasa. Hanya Sasa aja? Ya. Sebenarnya semua, tapi yang saya harus report terus perkembangannya bagaimana itu Sasa. Sasa. Ya tidak ketinggalan dong semua, akhirnya menjadi pegangan juga ya. Tentu pertama-tama apa sih yang menjadi kendala Sasa dalam belajar? Apa sih yang disenangin sama dia? Jadi ilmu dari Perkin saya transferkan untuk keseharian dengan Sasa. Sampai akhirnya saya membuat beberapa produk yang memudahkan kegiatan belajar mengajar dengan Sasa. Sebentar Bu, Ibu bilang berarti 13 bulan. Berarti dari kapan tuh udah gabung dari Perkins dengan sekolah? Resminya berarti Januari? Februari resmi menjadi apprentice Perkin. Kemudian 2025. Sampai 2026 kemarin. Masya Allah. Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapat. Masih terus lah, di Arvin lah. Jadi menjadi keluarga besar Perkins, kemudian menjadi keluarga besar yayasan ya Arvin. Iya. Dan saya senang sekali ketika berada di lingkungan keluarga besar Yarfin.
pihak Yarvin, saya bilang pihak Yarvin nih berarti Siap. karena saat itu saya adalah mitra dari Yarvin ya, Perkins. Iya, Perkins. Yarvin itu benar-benar menerima dengan tangan terbuka, kemudian mengakomodir semuanya. Ya, saya ikut senang dan bersyukur anak-anak Yarvin mengalami itu, mendapatkan itu semua gitu, mendapatkan semua kemudahan akomodasi, mereka di tempat yang baik, dalam proses belajar dan mengajar, sosialisasi mereka juga baik. Saya kalau punya anak, mudah-mudahan ini nggak bisa punya anak lagi. saya akan merekomendasikan teman-teman yang punya anak berkendala tunanetra, Yarvin deh. Ya Sobat Makuvin. Ini ada pengalaman pribadi kan, berarti kan mengamati. Karena udah tahu ya. Alhamdulillah. Bagaimana Yarvin mengajarkan kemandirian, tidak hanya akademik saja, mengajarkan kemandirian, dan saya yakin lulusan Yarvin itu bisa diterima di masyarakat. Amin, Masya Allah. Jadi tidak ada lihat kendalanya. Amin, amin. Lanjut nih Bu, kira-kira nih saat megang Sasha, tadi kan dibilang harus observasi gitu ya Sasha. Apa yang Ibu temukan dari menangani Sasha ini nih, observasi? Ya, pegang satu quote lagi, bukan satu quote, satu hukum lagi lah dari Perkins itu mau menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan kesempatan. Tidak ada kata-kata anak yang tidak normal atau punya disabilitas atau anak, tidak. Setiap anak, berarti nggak ada batasan dong. Betul. Nah, untuk itu saya lihat nih, Sasa itu pintar sekali. Cuma Padahal masih kelas 1 SD ya. Pintar sekali hanya karena tidak bisa melihat. Tidak melihat. Saya pasti kalah. Kenapa? Kita 1 jam mati lampu aja teriaknya minta ampun gitu kan ya. Yang udah kebingungan. Nah, handphone lah, inilah apa, jalan mungkin kita kejedat-kejedat. Tapi Sasa tidak. Ternyata waktu saya bergabung di sebagai apprentice Perkin dan melihat Sasa juga ternyata baru bergabung di Yarvin. Iya. 1 SD. 1 SD, jadi hanya baru berapa bulan lah selisihnya. Tapi Sasha itu enggak telat ya Bu sekolahnya? Enggak. Jadi ketika saya mengamati usianya pas 8 tahun, 7 sampai 8 tahun ya? Sasa pas. Dan hebatnya itu kemauan Sasa untuk sekolah. Bukan dari dorongan orang tua, enggak, tapi ternyata permintaan Sasa sendiri. Yang saya amati adalah ketika Sasa pertama kali bergabung sana, orientasi mobilitasnya kan masih suka kesasar, masuk dapur, pintunya mana, muter-muter begitu kan, terus kejedot. Sekarang dia bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu, enjoy sekali, dan kalau dia sudah seperti itu berarti lingkungan itu enjoy untuk dia, aman untuk dia. Menurut Ibu kalau disabilitas sudah seperti itu, perubahannya seperti itu gitu ya, berarti dia udah nyaman. Dia merasa dia tidak ada kendala. Dia berarti sudah confident dengan dirinya. Saya juga sama kok seperti kalian, bisa jalan, bisa masak, bisa segala macam. Dan itu bagusnya Yarvin mengakomodir. Hebatnya sekali. Bagaimana Ibu taunya Yarvin mengakomodir? Banyak pelajaran vokasional nih yang Yarvin adakan. Malah sekarang ketika kita bergabung makin banyak lagi nih. Ketika Perkins menjadi mitra dari Yarvin, dan Yarvin membuka tangan untuk oke, silahkan, apa yang mau dilakukan silahkan, tidak ada batasan-batasan. Saya sebagai Perkins saat itu bebas banget mengeksplor. Hampir nggak ada halangan, pokoknya bebas banget mengeksplor. Waktu itu kepala sekolah masih Pak Ade ya. Pak Ade, saya mau terus Rabu Ambar. Pak Ade, saya mau bawa ini Pak Ade, binatang nyata. Waktu itu ada binaan dari Yayasan Sabibu yang dia suka iguana. Saya pinjam. Namanya Yusuf, yuk kita ke sekolah Yarvin, kamu bawa iguana kamu, nanti kamu kenalkan sama anak-anak di sana. Yusuf itu seorang tunarungu. Nah, kenalan dong sama yang tunanetra. Itu dibawa dong iguana. Ada takut dijeritan nggak tuh anak-anak? Oh iya. Jadi semua silahkan meraba. Gitu. Yusuf dengan bahasa keterbatasan karena tidak didengar itu, nah udah karena terjadilah komunikasi yang hebat sekali. Yang satu bilang kulit iguana seperti ayam goreng. Dan itu dari situ ketika Pak Ade memberikan kesempatan saya sebanyak-banyaknya untuk mengeksplor itu, saya bilang ternyata mereka butuh benda nyata untuk belajar itu. Kalau saya bisa melihat langsung, anak-anak nggak butuh rabaan, bentuk seperti apa gitu. Nah, semakin ke sana saya oke, saya berjanji mempermudah Sasa deh dalam bentuk apa saja.
Iya. Nah, termasuk kemudahan mengakses media-media belajar. Oh. Basic. Kayak apa tuh media belajar? Maksudnya ibu beli media belajar atau apa? Sebenarnya misinya begini Bu Putri, kalau saya beli, kalau saya punya uang, pasti bisa saya beli dong. Yeah. Tapi pesan itu tidak sampai untuk orang-orang yang mungkin tidak mempunyai kesempatan membeli, karena dia memprioritaskan kebutuhan pokoknya. Jadi saya berkreasi dan menyukainya, saya membuat produk-produk media belajar yang memudahkan Sasa dan anak-anak kelas 1, kelas yang SD. lainnya, SD. Media belajarnya, nih diantaranya ini nih Bu Putri nih. Oh, bikin Ini sendiri? namanya Slaneboard. Bikin sendiri? Ya, ini Slaneboard. Apa Slaneboard? Slaneboard. Jadi ini media miring. Iya. Ini velcro strap sehingga anak-anak mudah menempelkan. Misalnya ini Bu Putri, ini dari kardus bekas. Kardus bekas. Ini Nah, dari bahannya kardus bekas semua ini? Kardus bekas. Jadi kalau ada nanti Sasa sudah perkat. selesai, Iya. dia harus menyimpan. Nah, jadi hemat tempat di Oh iya bener ya, ruangannya. dikecilin gini ya. Ini Sasa juga akan diajarkan, Sasa buka Slaneboardnya, dia akan bisa membuka. Belajar ini buat Hanya apa untuk nih Bu? belajar membuka-bukanya begini aja sudah. Nah, ini media yang lainnya. Slaneboard namanya. Ya, Slaneboard. Saya membuat braille dari Braille. barang bekas lagi nih Bu Putri nih. Ayo, Barang coba, bekas Bu. juga ini? Ini dari kardus susu. Kardus susu nih kayak gini nih, Kardus Sobat botol Makofin. susu, kardus kotak susu yang dalamnya kan Kardus susu ya. kardus fresh milk itu loh. Oh fresh Yang 1 milk, liter, 1 geng. liter. Kemudian memang saya membuat kefir, nanti Yarpin saya ajarin deh tenang. Oh iya, mantep Nah, iya ini dong. setiap hari satu dus saya bilang, ini kemana ya harus saya buang. Akhirnya saya buat untuk media belajarnya Sasa. Ini saya jahit manik-manik. Dijahit? Iya, ini jahit manik-manik. Terus penandanya kalau yang tumpul ini bagian bawah, kalau yang tumpul bagian atas, yang tajam bagian bawah. Saya akan tanya sama Sasa, Sasa ini apa? Coba Bu Putri nih huruf apa nih? Ini yang saya pegang ini. Ya, itu apa Ini tuh? huruf G. G? Oh enggak, sorry. Kalau ini angka. Oh ini Ini angka. beda, ini angka. Bedain berapa angka, angka itu kan Kalau kalau ini kita angka, ada titik ya. 3, 4, 5, 6. Betul. Nggak ada nih Bu. Kalau ini kan tanda angka kan kalau di Braille ada tanda angka Iya. dan tanda huruf. Betul. Saya membedakannya dari bahannya saja. Jadi kalau mereka sudah saya kasih ini berarti ini angka. Kalau ini angka, Itu angka. bedanya apa Bu? Nggak perlu ada tanda angka lagi. Jadi ini langsung bisa dibaca. Ini angka berapa ini? Ini ke-7. Nah, jadi bisa tahu. Ini begini posisinya ya? Yang tumpul di atas, yang tajam di bawah. Ini tajam, permukaan ini tajam kan? Nih. Oh, Nah. yang dibilang tajam ini. Ya. Ini tumpulnya Ya. gini. Saya kira ini apa buat apa ini? Ini kan karena saya kan nggak hafal ini braille-nya mereka. Ini kunci contekan saya. Oh, wow. Jangan bilang-bilang. Ini contekan saya. Ternyata relawan masih ada yang hafal braille ya, enggak teman-teman. Ini contekan. Oke, jadi ini ya posisinya begini. Ya, ini posisi angka. ini angka. 7. Ini angka 7. Karena timbulnya itu 1, 2, 4, 5. Ya, untuk membedakan. Oke. Jadi saya membedakannya dari bahan. Kalau bahannya kardus, berarti ini kita lagi ngomongin angka. Oke, Ini kalau angka. huruf Kalau huruf, bahannya ini. mana? Coba lihat, ini saya pinggirkan. Oh, huruf ini. Nah, itu huruf apa? Oh, alah, iya. Nah, kalau yang huruf Bu Amber buatnya kayak gini nih. Ini teman dari Sobat Makufin. tutup kardusnya lagi. Jadi kardusnya ini tutupnya tutup susu fresh milk. Iya, bener. Nah, tapi di samping itu anak-anak jadi bisa belajar motorik, muter-muter, menutup botol. Iya, segala bener. Oh, gini. Nah, terus ada tandanya yang bawah Gimana? Oh, ini yang nonjol ini ya? Berarti di bawah. Oh, ini di bawah. Nah, Jadi posisinya di nih. bawah. Itu apa tuh jadinya? Sobat Makufin mungkin nih para orang tua ya kan, disabilitas netra yang nonton kita nih, Bu Ambar bikin kayak gini. Nggak perlu bahan mahal. Tutup botol itu. Dari yang bekas-bekas Iya, loh. Luar dari biasa ya. bekas-bekas. Rajin bener Bu Ambar. Alhamdulillah banyak waktu. Saya waktunya sehari 36 jam. Masya Allah. Jadi ini yang tajam, ini ya. yang tonjol ya. Posisinya ada di bawah. Posisi di bawah. Nah, ini ini apa berarti jadinya? huruf F. F kah? Bener F? M. Sorry. Bener. Kalau ini? Karena ini ada ininya. Ya, kalau ini Lengkap. apa? Mana? Ini. Itu M. Tuh, kita belajar lagi ya, Iya, Bral ya betul. guys ya. Itu apa tuh? Ini huruf S. Nah, betul. Iya, benar. Oh, S, gini ya. ya. Ini kan dari tutup botol. Bukan tutup botol, tutup Tetra Pak.
Oh, tetraprek. Susu Iya, susu gitu ya. Nah, ini berarti untuk bikin timbulnya jahit lagi. Jahit lagi manik-manik. Karena kalau tadinya saya pakai lem. Pakai lem kan anak-anak netra itu kan ngerabanya nggak bisa kita bilang pelan-pelan. Bisa aja copot bisa, ya. Copot. Pernah berkali-kali copot, akhirnya saya jahit. Jadi dibolongin pakai jarum yang panas, kemudian dijahit gitu. Jadi jarumnya dipanasin dulu. Pertama untuk bikin lubang-lubangnya. Dan ini kan patternnya harus benar posisinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan titiknya harus benar, harus konstan gitu. Kalau misalkan salah, buang botol, tutup botol. Oh tenang, kita banyak supplier. Kalau hanya tutup botol, kita banyak suppliernya. Wah, luar biasa emang ya. Kemudian kan kalau saya bilang Sasa tolong bikin huruf tulisan kata misalnya gitu kan, kata apalah kita ambil misalnya ini misalnya udah kata tepat nama Sasa, misalnya ini Sasa dia ya cari namanya, kita cari ini satu kotak ini dia akan cari nih anggap sekarang ini pokoknya A sampai Z nih ya, dan banyak A ada berapa. Ya itu nggak jadi satu lah. Nggak. Nah misalnya gini Bu Putri, Bu Putri bilang bikin nama Sasa. Nah ini kan kalau saya taruh di bawah, ini kan bisa kesenggol seret, jatuh. Betul. Nah inilah gunanya slendboard. Oh. Ditempellah dia ke sini. Saya tadi mikir-mikir ini kegunaannya apa ini? Ditempellah dia seolah-olah nih tulisan Sasa nih. Nah jadi setiap di belakangnya ada velcro lagi, velcro strap yang memudahkan mereka menempelkan. Oh gitu, ini kegunaan slendboardnya itu untuk ini. Ya, dan kenapa harus miring? Karena mereka juga harus dinyamankan punggungnya, jangan nunduk, jangan terlalu tegak. Nah posisi miring ini posisi yang nyaman dan direkomendasi untuk belajar mengajar. Bu, kok bisa kepikiran banget kayak gitu sampai ke gitunya gitu Bu? Sebenarnya mengeksplor juga. Dari Perkin saya dapat banyak ilmu juga, tapi bagaimana mengakomodirkannya, merekayasanya, memodifikasinya lagi untuk sampai ke kebutuhan Sasa. Mungkin bagi negara lain mungkin beda lagi kebutuhannya disesuaikan. Sesuaikan dengan budaya masing-masing. Gitu. Jadi ini slendboard di kelas Sasa ada. Jadi ini 2 nih baru nih. Ada lagi nggak yang lain? Ada dong. Bravo. Coba-coba. Kayak gimana? Saya karena dikasih keleluasaan jadi enak banget gitu. Jadi seperti orang yang lapar terus tuh gitu loh kan. Nah apalagi ini namanya papan aljabar. Papan aljabar. Hitung. Konsepnya sama, Konsepnya sama harus ada velcro-nya untuk menempelkan. Nah, ini memudahkan. Coba Bu Putri ini di ujung ini ada braille lagi. Iya, betul. Berapa? Itu ini angka 9. Angka 9. Ya. Jadi kalau misalnya ini kalau nggak salah dipegang oleh Pak Satrio untuk kelas 7 dan 8. Pak Satrio itu guru? Guru di Arvin. Guru apa ya? Matematika. Okay. Karena ini Pak Satrio bilangnya nih Pak Satrio. Ini aljabar gitu. Aljabar. Ini idenya juga sebenarnya dari Pak Satrio. Bu, gimana ya kalau bikin kartu? Pak Satrio mau bagaimana? Supaya anak-anak muda. Oke, tenang. Nah, saya bikinkan. Jadi ceritanya kalau misalnya Pak Satrio bilang 6, coba angka 6 ditaruh 6 misalnya ditambah. Ini Bu Putri baca di sini. Boleh. 6 ditambah 6. Oh, ditambahnya di bawah ya. Saya yang terbalik. Salah. Harusnya di atas semua kan. Oke. Nah, iya benar. 6 ditambah 8. Oke. Terus ini? Itu tanda apa? Sama dengan? Oke, dihitunglah berapa. Oh gitu. Nanti kita tinggal cari angkanya. Kombinasinya angkanya. Jadi ini membuat mereka lebih mengerti prosesnya. Nah, benar. Saya tanya sama Pak Satrio, kira-kira karena kan Pak Satrio ternyata tunanetra juga kan. Iya. Jadi saya tanya sama Pak Satrio, ketika ada papan aljabar itu, pendapat Pak Satrio bagaimana? Lebih enak sih Bu, karena anak-anak lebih jadi mengerti proses menghasilkannya itu bagaimana. Betul. Atau begini, kita rubah. 6 tambah berapa sama dengan 8. Iya, benar. Kali ini kan kosong nih. Iya, aljabar benar. Iya, kan. Jadi konsep matematika kan ada pelajaran kayak gini. Gitu. Nah, iya, ini memudahkan dan mempercepat lagi. Jadi mereka nggak perlu nulis-nulis di Ini jadi dibikin ini ya buat nempelin ya. Ya, buat nempel. Ini bahannya apa nih Bu? Ini velcro strap. Velcro strap. Ya. Ininya ini kardus ya? Ini papan. Papan ya? Triplek. Oh, triplek. Kalau Ibu mau linknya nanti saya kirim. Waduh.
Boleh, boleh, boleh. Nah kalau ini bahannya apa ini? Ini juga kardus bekas ini, kardus susu lagi, tapi kebetulan saya laminating. Oh. Jadi yang tulisan susu, yang tulisan promo-promo brand susu tersebut saya tutup dengan kertas biasa, terus dilaminating supaya bolak-balik velcro-nya nggak lepas lah gitu loh. Bisa Karena nempel begini karena ini karena ya? ini kan lawannya memang. Nah ini Betul, nih, betul, ini betul. kalau kasar-kasar, maksudnya nggak bener menyabutnya, ini robek, ulang lagi gitu loh. Nah, nempel ini ditempel ya? nempel, itu lem tersendiri nempel. oke. Nah ini memudahkan, terus kalian jadi permainan buat anak-anak. Nah ketika menjadi permainan, belajar menjadi lebih bersemangat. Dan ini pun disesuaikan dengan papan ininya ya? Ya, Besaran kartunya gitu ya? Ya. Dan warnanya menarik, seperti ini untuk anak-anak yang low vision, jadi tidak terganggu, tidak terdistract. Iya, benar-benar. Tidak terdistract. Untuk anak-anak yang memang tunanetra dari kecil, kayak gitu ya? Sasa kan tunanetra dari kecil. Betul. Sasa dari tunanetra. Tunanetra dari kecil, dia kan belum pernah melihat apa sih tulisan kayak gitu kan ya? Betul. Matematika, angka kayak gimana? Ini membantu, benar Bu. Benar. Ya, alhamdulillah. Kalau saya kan melihatnya biasa aja dong seperti ini. Iya, Nah, sebagai orang yang melihat kayak gitu kan ya. Ya, Tapi Ibu punya inovasi bagaimana agar tunanetra itu bisa gitu ya? Ya paham. itu tadi, jangan kalau saya bilang saya bisa tapi saya tidak bisa mentransferkannya, nah itu yang bahaya. Iya, Bisa benar. sendiri dong berarti saya. Jadi Siap, tugas siap, saya, PR saya sebenarnya saya belajar dari anak-anak. Sebenarnya mereka tuh kalau saya ngomong apa sih mereka bisa mengerti gitu. Saya ngomongnya bagaimana sih bisa mengerti. Saya ngomong dengan apa sih mereka bisa mengerti. Gitu. Nih, sobat Makufin yang nonton kita nih, yang mungkin guru-guru SLB juga, nah ini bisa nih ditiru ya Bu. Silakan. Kalau ditiru nggak apa-apa nih Bu? Oh nggak apa-apa. Kebaikan harus disebarkan. Alhamdulillah. Kebaikan disebarkan. Nih boleh nih, ditiru juga nih. Nah, ada lagi nggak nih Bu? Ada, Ini buat banyak aljabar. banyak banget itu sebenarnya dari ini. Tuh, Saya luar dikasih waktu biasa. berapa banyak ini sebenarnya? Pokoknya sampai habis. Nah, Gimana nih, Bu? ini Bu Putri sebelum terakhirnya yang gongnya banget nih yang dari Yarvin kita keluarkan. Siap. Ini Mantep ini. Oh, apa ya? apa ini? Anak-anak menyebutnya Tasbih. biji hitung. Oh, biji hitung. Saya pikir tasbih. Biji-biji untuk menghitung. Ya, Biji-biji untuk idenya menghitung. memang tasbih. Oke. Jadi pengenalan matematika kadang-kadang pakai biji-biji begini, Ibu bisa rasakan dong jatuh. Kelamaan nyarinya daripada Oh iya, belajarnya. ada. Biji hitung ada. Biji hitung. Nah, kan jatuh-jatuh. Jadi Iya. saya bilang, udahlah saya bikinkan di ronce sebetulnya, tapi ada kelonggaran. Ini kelonggaran hanya untuk memudahkan dia. Iya, butir-butirnya Nah, itu ke ini. kemudian ya. ada stopper. Stopper ini saya bikin dari biji Ini, kurma. oh iya bener. Saya kira ini apaan? Enggak, Biji stopper. kurma. Ya Biji Allah. kurma. Teman-teman semua nih, ini biji kurma nih. Biji Ya kurma. ampun. Jadi sebelum mengenalkan sama anak-anak saya bawa kurma. Nah, waktu itu kelasnya masih Sasa, Tika, dan Ibnu. 3 orang. 3 orang. Saya bilang, Ibnu ada Hazami, Bisa ya? jadi 4 orang. Bu Ambar mau ngenalin ini makanan. Terus saya kenalin korma. Ini korma Bu Ambar, ini korma. Oh ya tahu korma. Sekarang pegang ya bijinya gitu. Terus saya keluarkan ini. Ini coba kamu cari ada nggak bagian korma di sini? Mereka muter-muter. Ini kayak biji kurma. Ini kayak biji korma. Iya betul. Mereka nggak ngeh ya. Ini biji korma sebagai stopper. Nah ini cara mereka belajar. Ini hitungannya 100. Ini kalau ini butir-butirannya ini mah biasa ya? Biasa, cuma maksudnya Bu Ambar butuh 5, maksudnya 4 tambah 5 misalnya. Mereka akan keluarkan 4, 4. Oh, kemudian 1, tambah 2, 5, 3, 4, tambah 5, tambah 1, 5. 2, 3, 4, 5. Ada Oke. stopper kan, kita tahu Iya. stoppernya ketinggalan. Nah, mereka langsung menghitung. Oh, nanti dicepit di sini. Ya. Jadi mereka nanti tinggal ngitung ini. Iya, tinggal ngitung yang ini kan dari awalnya tadi. Iya, iya, nah, iya. mereka ngitung. Oh, gitu. Perkalian juga begitu. Bu Ambar minta 4 kali 5. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, Nanti 4, tambah 2. 5. 1, 2, 3, 4, 2. Iya, iya, artinya banyak. iya. Nah, ini sebenarnya guru-guru yang lain sudah melakukan. Cuma saya ingin mempermudah aja. Jangan banyak waktu terbuang gara-gara mulungin ini yang jatuh-jatuh. Jadi ini cuma dironce doang aja. Ini simple sih. Ya. Artinya kan tunanetra kalau butir-butirannya jatuh kemana kan Oh kita ya, nggak kelamaan tahu nyari. ya. Kayak stilus. Ya. Kalau lagi nulis tuna ini kan braille, stilusnya jatuh kemana nggak tahu dah. Perlu ada orang lihat gitu. Saya juga mau nyenggol stilus. Jadi stilus yang di Yarvin itu beberapa anak stilusnya saya jadiin kalung. Oh. Nggak ada contohnya. Jadi stilusnya saya bor.
Dibor, dimasukin benang, jadi mereka kalungin. Jadi Ibu nggak dibawa nih. ya stilusnya nggak saya bawa. Jadi ada Oh dia gitu jadi kreativitas. dikalungin Oke. gitu loh. Jadi saya tanya, Sasa setelah stylusnya dikalungin, iya Bu, jadi mudah gitu loh. Jadi setiap mereka tulis, Tuh dilepasin teman-teman dulu. tuh. Boleh tuh ditiru tuh stilusnya dibor, terus dibuat bikinin lubang. kalung. Iya, dibor itu maksudnya buat masukin benang untuk dikalungin. Gitu. Betul. Karena kan kalaupun jatuh kan ada kalung, itu kan nggak lari Jadi kemana. terhambat, ya. Betul. Jadi mereka bilang setelah pakai stylus bagaimana? Iya Bu, jadi kalau jatuh mudah ditemuin. Jadi nggak jauh kemana-mana. Masya Allah Bu Ambar. Ya, Ini udah 4 nih. Tadi Banyak stilus tadi waktunya. tuh, ya kan 5. Wah, pokoknya Ada ini lagi 5 juga ya, udah luar biasa ini kan. alhamdulillah, Kreatif ya. alhamdulillah. Emang harus sekolah itu harus kreatif ya. Kayak gitu. Kalau enggak anak-anak juga ya udah monoton aja begitu. Mungkin kreativitas guru itu dipengaruhi oleh anak-anak. Ah. Karena anak-anaknya antusias, jadi gurunya jadi apa ya? Jadi semangat. Optimis ya, semangat. Besok ngapain lagi? Terus terang loh, saya tiap mau ke Yarpin deg-degan sendiri. Besok saya mau apa ngajar ya? apa? Cara ngasih taunya bagaimana ya? Nah gitu. Cara ngasih taunya bagaimana Oh, gitu. Boleh. Ini Oke, lagi ada. Bu Ambar, nih udah 5 tadi tuh sama Ya, stilus betul, ya, walaupun betul. nggak dibawa nih Bu Ambar ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang lainnya, saya tuh denger-denger yang lain-lain juga katanya Bu Ambar itu ajarin juga buat keterampilan ya. Oh iya. Bener nggak? Alhamdulillah. Soalnya kesempatan saya diberikan untuk mengajarkan anak-anak. Saya mau kasih tahu dulu deh nih. Nah, apa tuh? Wush. Pokoknya rame dah rame. Wah, apa ini? Ini kambuja. Oh, kombucha yang waktu itu saya iniin, Ya. promosiin. Betul, kambuja. Iya. Ini produk anak-anak SD. Berarti tingkat SD. Bu Ambar yang ngajar? Iya. Wih tuh kan langsung tuh yang ngajarnya tuh trainernya saya langsung trainer kombucha nih Sobat Makupin ya. Dan nggak ujuk-ujuk kita bikin kambuja enggak. Gimana Jadi Bu? mulai Gimana dari Bu? Gimana nih Bu? awalnya anak diajarkan memasang regulator gas. Regulator gas. Karena kita kan mau menggunakan kompor. Oh, Jadi kompor gas. tidak bisa mengganggu dapur pesantren. Betul. Karena akan mengganggu dapur aktivitas inilah dapur utama. buat masak makan. Akhirnya kita bikin dapur darurat hanya untuk membuat kambuja, kegiatan kambuja. Berarti gas keluar masuk, kompor keluar masuk gitu. Jadi tim kambuja di Yarpin Iya. itu masih dipegang anak SD ada 6 orang. SD loh yang bikin loh. Kelas 1 sampai kelas Luar 6. biasa, Masya 6 Allah. ya. orang, 2 laki-laki, 4 perempuan nih. Jadi yang laki-laki iya. ditugaskan ngurus kompor sama gas. Oh, yang Jadi berat-berat itulah. yang namanya Hazami itu Hazami. memastikan setiap hari Selasa atau hari Kamis, hari Selasa atau hari Jumat tergantung instruksi dari Bu Ambar ini tadi gitu. Selasa panen atau tidak. Hazami pagi-pagi sudah ngeluarin kompor dari gudang. Siap. Ibnu ngeluarin gas. Ibnu. Berarti regulatornya belum terpasang Belum dong? terpasang. Ibnu sudah diajarkan memasang regulator sampai memastikan gasnya, kompornya nyala. Itu ketika saya posting di WhatsApp, itu beneran anaknya. Gua yang segede ini aja belum bisa lo masang gas gitu loh coba. Tunanetra masang regulator. Ya, Wah. memasang regulator dan Iya, memastikan iya. kompor nyala. Bagaimana cara memastikan kompor nyala? Saya terangkan, deketin, terus tangannya hangat atau enggak dan Allah Maha Kuasa gitu ya. Jadi Iya. anak-anak seperti itu dikasih sensitif Sensitivitasnya yang lebih baik, itu lebih, dibandingkan kita. peka. Jadi jauh saja dia sudah tahu. Udah Bu Ambar nyala. Iya, panas nih, panas. Panas ya begitu. Masih tahu. Iya. Yang satu nanti bertugas menghitung air, jumlah air yang diperuntukkan untuk membuat teh. Oke. Ya sudah, itu Udah proses ada 4 anak tuh, 4 anak tuh udah. anak. Kemudian nanti ada yang satu nuangin teh. Nuangin Setelah teh. mendidih tehnya, memastikan air mendidih, saya harus kasih tanda-tanda gimana kira-kira. Jangan sampai mereka memegang panci yang panas gitu kan. Betul. Mereka Gimana sudah caranya, belajar. Bu? Ya Tahu. mereka denger. Oh, dengar. Beda kan airnya yang tadinya belum mendidih kalem. Iya, iya, Kalau udah mendidih bagaimana? Mereka deketin udah. Tunanetra mengetahui kalau ini air yang direbus sudah mendidih atau enggak, ya. ada bunyinya. Ada bunyinya. Terus Beda, kalau enggak, iya. kalau tutupnya kurang rapat kan bunyi klek 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 klek. Ah. Oh, Bu Ambar sudah, Bu Ambar sudah. Oke, Gitu. oke. Kalau awal-awal membuat Mendidih. kambuja, itu saya ngawasin dari Nol. A sampai Z-nya Oke. hadir. Tapi belakangan ini nggak tinggal telepon.
Ya kan. Udah dilepas aja. Udah dilepas karena udah Selasa biasa. mungkin saya nggak datang gitu kan ya. Iya. Nitip handphone telepon ke Ibu Nita, Ibu Asrama. Bu Nita mohon informasikan ke anak-anak besok panen. Oke. Besok panen mereka sudah siap. Jadi ketika saya datang jam 7, itu kompor teh sudah jadi. Semuanya sudah rapi, saya tinggal bilang, "Oke, panen." Masya Ya. Allah. Udah Anak langsung tunanetra. diinstruksiin. Ya, anak tunanetra. Itu berapa lama Bu bisa sampai dilepas kayak gitu? Gini, kita memulai mengenalkan kambuja itu bulan September. September 2025 ya? 2025. Iya. Sekarang anak-anak itu sudah lepas dan mereka sudah punya aset 6 juta. Wow, aset 6 juta itu dari penjualan? Cash itu 6 juta. Iya. Kemudian mereka sudah mendanai, membiayai kulkas yang harus mereka pakai, kulkas Yarvin tapi tidak benar. Terus mereka pakai uang sendiri, uang kombuja, kita ngomongnya uang kombuja ya. untuk membenarkan kulkas. Terus aset-aset pelan-pelan udah dibeli. Terus ikut sumbangan kegiatan udah nambah OSIS misalnya. aset loh. Oh iya, ini tim kombucha Tim ini. kombuja. Dan Luar mereka biasa. proudly jualan keliling. Jualan keliling juga. Lingkungan Yarvin gitu di samping pemasarannya tuh strategi pemasarannya juga diajarin. Saya berambisi kalau untuk kambuja, saya berambisi kenapa? Anak-anak harus punya uang. Nah, Anak-anak harus punya uang karena apa? Kalau mereka tidak punya uang, mereka tidak punya kuasa. Pada sebelumnya mereka sudah punya hambatan. Jadi dengan uang mereka akan menambah percaya diri. siapa bilang tunanetra nggak bisa bikin kombucha Nah, ya kan? itu satu itu. Buat tambahan mereka lagi. Kalau ya kan ya? kalau perlu jangan tambahan, memang jadi utama. Nah, pokoknya usahanya karena apa? mereka. Mereka kan bersaing dengan orang-orang yang melihat. Nah, orang-orang yang melihat apakah mereka punya kesempatan di sana. Oke, kenapa saya bilang saya berambisi ini? Mereka menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri. Masya Allah. Jadi nggak usah bergantung ngelamar kerja kemana-mana gitu, karena mereka persaingan mereka punya ketat keterampilan sekali sendiri. gitu kan, yang mereka punya keterampilan sendiri. Iya, yang bisa mereka gunakan Ya, apabila mereka ya. lulus misalnya gitu ya. Betul. Nggak Anak punya SD loh. Nah, SD. Nah, jadi anak SMP juga mau, anak SMA juga mau sekarang kegiatan ini. Oke, nanti pelan-pelan ya kita rolling gitu. Luar biasa nih Sobat Makufin, Bu Ambar. Ini bisa hebat karena Yarvin memberi saya kesempatan. Kalau saya tidak diberi kesempatan, anak-anak juga nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah. Dan saya happy karena ini berhasil ternyata. Ya, ladang amal nih. Nah, selanjutnya selain ini ada apa lagi nih kita nih setelah kombucha ini nih? Sebetulnya kegiatan anak-anak tuh sudah membuat gelang dari teknik kumihimo, tapi pasaran nggak begitu bagus. Bu Ambar, boleh saya cicipin belum? Boleh, iya. Wah, saya cicipin nih, Sobat Makufin nih. Biar enak. Bu Ambar juga dong, cicip-cicip. Nih, biar ini nih, biar enak. Kenapa nih. saya suka sekali, Bu Putri? Ini manfaatnya banyak. Iya, bismillah ya. Bismillah. Saya nggak perlu minum lah, orang saya yang buat. Seger banget. Segar banget ya. Masya Allah. Ini kan bagus buat kesehatan ya, Bu Ambar ya? Satu buat pencernaan. Nah, kan kalau anak-anak di panti itu di pesantren kan makanannya suka-suka mereka. Kalau ada kesempatan jajan mereka jajan. Iya, Walaupun makanan yang disediakan di pesantren itu bagus-bagus loh. Udah sehat-sehat. Tapi yang namanya mereka punya jajanan, gimana dong? Dikasih yang bagus pengen mie instan gitu kan ya. Iya. Akhirnya saya kenalkan ini untuk pencernaan kalian. Yang beli juga mereka-mereka juga selain tamu. Terus yang megang kunci kulkasnya anak netra. Oh tuh, kalau misalkan beli juga langsung hubungi yang tunanetra ini. Iya, betul. Tika, hubungin Tika. Tika. Saat ini koordinatornya Tika. Jadi Tika yang pegang kunci. Nanti bulan berikutnya tukar koordinator lagi, dia akan pegang kunci dan dia yang akan memanage kegiatan kamu. Oh, di rolling. Ya, di rolling. Ini kalau ada Sobat Makufin yang mau pesen, boleh banget ya kan. Betul. Sekaligus juga membantu teman-teman tunanetra yang ada di Yarvin untuk bisa terus giroh nih, ya kan? Betul. Membuat kombuchanya. Lengkap loh sebenarnya, mereka belajar marketing juga. Karena ini udah ada labelnya ya, Bu? Ya, silakan dihubungi. Yang lucunya gitu, tamu dicegat di pintu. Berarti marketingnya Anak-anak bagus ya. dong. Iya benar. Nggak malu, Ya, benar luar biasa. Dan mereka bangga lah. Katanya kemarin itu juga mau buat magot apa gimana? Oh sudah Bu Putri. Oh udah.
Cuma karena bukan mau buat maggot. Anak-anak sempat liburan, kemudian maggot itu kita hentikan dulu karena nggak ada yang kasih makan. Oh iya, liburan ya anak-anak Liburan, sekolah. karena nggak ada yang kasih makan. Kita punya pelanggan tetap sebenarnya untuk maggot itu, walaupun kecil-kecil, tetangga sendiri dia. Itu anak-anak SD juga? Bebas. Oh bebas. Sementara ini masih dipegang SMP, Farhan yang pegang. Karena Farhan oke. libur yang sebentar dia nggak pulang ke rumah, jadi Farhan yang saya andalkan. Nah, pelanggan kita walaupun sedikit adalah tetangga yang punya usaha ikan. Oh maggot iya, Maggot, buat ikan. Betul Sementara betul. baru melihara saja, Bu Putri. Saya pengen kalau nanti didukung oleh yayasan barangkali sama Yarvin sendiri. Iya. Ada maggot bisa dimakan oleh ayam, bisa dimakan oleh ikan. Iya. Jadi kita punya peliharaan ayam, punya peliharaan ikan, dan itu nanti menjadi ketahanan pangan untuk santri. Betul. Nah sekarang mereka baru belajar beternak maggotnya aja. Nanti maggotnya itu ya siapa yang mau punya burung bawa deh gitu loh. Tapi proses itu mereka sudah alami, dan yang lebih penting apa? Sampah organik dari dapur pesantren itu diolah oleh maggot. Jadi kita buat ini juga ya, apa namanya, pengelolaan sampahnya Ya, juga. organik ya, sampah organik. Yang menyumbang bau-bau itu tuh. Iya, dari dapur. Dari dapur. Iya. Yang ini yang di bukan sampah, untuk pembuangan sampah akhir apa TPA. TPA. Nah, itu kan bau-baunya itu dari sampah organik. Nah, kalau Yarvin sukses mengolah sampah sendiri, ya udah berarti Yarvin peduli lingkungan dan punya andil nih mengurangi bau-bau yang ada di TPA. Amin ya Allah, amin. Dengan apa namanya dukungan dari Bu Ambar nih, insya Allah lah kita. Anak-anaknya yang hebat. Anak-anak. Anak-anaknya mau dikoordinasi. Anak-anak nanti sisa makanan di piring kalian kumpulkannya di sini. Di sini kita sediakan tempatnya. Walaupun berantakan, saya minta ibu dapur sabar dulu ya namanya. Kan dia nggak suka dong dapurnya berantakan. Kotor-kotor ya. Sabar dulu ya namanya juga lagi ngedidik kan pasti keluar-keluarlah dari areanya. Nanti ada satu anak memberi makan maggot dari sampah yang sudah dikumpulkan. Itu sudah berjalan. Udah berjalan. Bagi orang saya seperti saya, ala gitu aja gitu kan ya, ala gitu aja, tapi enggak. Anak-anak dari proses habis makan dia pastikan piringnya nggak ada sisa makanan, dikumpulkan di satu tempat. Nanti pagi, siang, malam satu anak yang ditugaskan untuk memberi makan maggot, dia akan memberikan makan maggot. Masya Allah. Nah itu nanti dibalikin lagi tempatnya ke posisi semula, dan itu harus fix. Nah terus nanti Sabtu Minggu anak-anak kan sudah boleh pegang handphone tuh. Iya. Saya cuma ngingetin namanya Farhan, maggotnya sudah dikasih makan belum? Gitu. Udah Bu. Iya makasih banyak Farhan. Kita jangan sampai menganiaya maggot. Jangan sampai zolim terhadap maggot. Ya Bu, udah dikasih makan. Oke, jadi kasih. pas saat itulah gitu ya Bu Ambar masuk tuh ya, ngubungin anak-anak. Iya menghubungi gitu. Mengingatkan rutinitas saja. Jadi Bu Ambar sekarang tuh emang berapa kali ke Yarvin nih? Terakhir karena masih apprentice perkin itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Di hari lain saya di tempat lain lah ya berbagi. Anak-anak yang lain pengen dibagi-bagi juga. Iya. Ilmunya dibagi-bagi ya. Kesempatan. Nah kalau sekarang anak-anak kan lagi ujian kan ya. Iya. Saya off dulu, tapi masih memantau Kambuja seperti apa. Kedepan nanti Scooby Kambuja akan dibuat sabun. Ke depan, tahun ajaran baru. Amin, ya Allah, amin. Kemudian amin, nanti anak-anak tolong ditagih nanti ini. Oh belum, tenang, saya catat. Ya Mas Afid ya, catat ya Mas Afid. Tolong ditagih dan didukung. Kemudian cita-cita yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Anak-anak akan bikin ekoenzim. Kemudian ekoenzim itu akan dijadikan sabun. Sabun itu mereka pakai sendiri. Kalaupun mereka harus beli, tapi belinya tidak semahal sabun komersial yang ada di situ. Dan isu yang paling tinggi adalah Yarvin peduli lingkungan dengan menggunakan sabun yang ramah lingkungan. Amin, Insya Allah. Program 2026-2027. Sabun ekoenzim dan sabun Scooby. Nah makanya nih Sobat Makufin yang punya anak gitu kan, atau mungkin aku belum mengenyam pendidikan gitu ya, yang nonton kita boleh nih masuk ke daftar ya ke sekolah kita nih di sekolah Yarvin, dan pesantrennya juga kayak gitu. Wah luar biasa nih Bu Ambar. Ada musik juga loh di sana di Yarvin. Oh gitu. Jadi di samping vokasional gini
anak-anak di Arvin tuh sering juara. Iya. Nyanyi, Ya lomba musiknya nyanyi, juga, musik, ya, hafalannya juga, gitu kan ya. Tersalur bakat dan segala macam. Gitu. Iya, Gak ada pembedaan. Saya rekomendasikan. Gak Makasih, ada Bu masalah Ambar. gitu. Ya, Bu Ambar, ini luar biasa nih. Pokoknya saya Alhamdulillah. salut deh sama Bu Masya Ambar. Allah. Tapi sebelum ini terakhir nih Bu Ambar, saya mau tanya. Bu Ambar itu perasaannya seperti apa Bu Ambar setelah gabung di Yarvin ya dari tahun 2025 sampai dengan saat ini dengan anak-anak gitu. Apa yang Bu Ambar rasakan dengan kita nih disabilitas neta yang memang kan kita punya keterbatasan gitu. Gimana menurut Bu Ambar tuh apa yang Bu Ambar rasakan gitu di Yarvin ini? Yarvin terutama ya. Saya kasih yang global dulu. Siap. Ketika bersentuhan dengan anak-anak disabilitas, saya merasa saya menjadikan sesi pertemuan saya itu adalah sesi pelembut hati. Bukan sama anak tunanetra Yarvin aja. Jadi sebelumnya saya sudah menjadikan sesi pertemuan saya itu adalah sesi pelembut hati. Kenapa? Mereka teman-teman yang kurang dalam tanda kutip ya, selalu optimis menjalani kehidupan, selalu ceria, selalu ya saya bilang ceria berarti kan bersyukur lah ya. Kenapa saya yang lengkap semua kok kayaknya kurang terus dan komplain terus sama Allah gitu loh. Jadi itu yang menjadikan saya ini sesi pelembut hati. Ya Allah lembutkan hati saya karena ternyata ada orang yang kurang dari saya yang mungkin tidak melihat dunia merah kuning hijaunya dunia itu tidak bisa, tapi tetap bahagia, tetap senyum, tetap bersyukur. Kenapa saya yang melihatnya indah masih banyak komplain? Nah, itu satu. Ketika ketemu dengan anak-anak tunanetra Yarvin itu lebih hebat lagi. Mereka dengan kegelapan saja ternyata harus bisa mengenali dengan cepat ini benda apa sih yang di depan mereka gitu. Kewaspadaannya tuh tinggi sekali. Nah Allah, saya pikir Allah adil banget ya. Makanya dibilang maha adil kali ya. Allah adil banget sih ya. Dikasih sensitivitas yang tinggi, dikasih intuisi. Ini orang baik atau orang jahat gitu. Terus cepat. Saya nggak bisa memandang sebelah mata Sasa yang anak kecil ternyata dia membaca braille bisa, Al-Quran ngaji pakai braille bisa. Lah kita yang sudah melihat braille-nya dilihat juga iya, Arabnya dilihat juga iya, tapi tidak selancar mereka. Dan mereka dikasih hafalan yang hebat, karena mungkin kurang di mata, lebih di telinga. Iya, Allah itu menciptakan sesuatu itu ada kekurangan dan kelebihan. Tuh, dan mereka dapat yang lebih yang banyak. Saya belajar dari mereka. Saya belajar dari Bu Putri. Saya juga belajar dari Bu Ambar. Masya Allah. Sama-sama belajar. Ya doakan nih program ke depan dapat dukungan yang sama maksudnya. Amin. Dapat dukungan yang sama. Insya Allah. Kita bikin sabun ekoenzim dan sabun dari Scooby. Amin. Dan dukungannya dong buat anak-anak yang lagi ngelola maggot supaya ada keterusannya. Amin. Mereka iri soalnya maggotnya cuma laku 50.000 sekilo, tapi diterimanya incrit-incrit. Anterin sekian ya, anterin sekian ya, anterin sekian. Iya. Padahal Nanti itu potensi maggot bersih sekali dan banyak orang yang peduli. Ada yang memberikan sponsor membuat kandang maggot, kandang bukan kandang, kandang supaya maggot itu ada pada tempatnya. Banyak yang peduli juga. Siap. Insya Allah ya, luar biasa loh Bu Ambar ini. Saya tuh pasti Sobat Makufin juga pasti pikirannya sama kayak saya, luar biasa nih Bu Ambar nih. Tapi semua itu pasti karena Allah ya Bu Ambar. Ya Allah pasti. Jadi karena ridho dan kita cuma cari ridhonya loh. Ya. Begitu Sobat Makufin, alhamdulillah ya kita kedatangan tamu yang ngasih banyak ini nih, informasi nih, media-media belajar kayak ini. Semoga nih yang guru-guru di SLB yang nonton kita nih, yang dengerin kita bisa juga nih ditiru atau dikembangkan juga bisa ya Bu ya? Ya betul. Disesuaikan dengan tempat masing-masing. Nggak punya kotak bekas susu ya apa ya yang mie instan, yang penting medianya memenuhi syarat lah untuk mereka belajar. Dan membuat mereka senang sebetulnya. Jadi happy gitu loh. Mereka menjalani proses belajar mengajar itu dengan senang karena seperti main-main gitu. Karena betul. Jadi karena tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Walaupun disabilitas tidak dapat melihat, tapi mereka mempunyai perabaan yang insya Allah bisa digunakan untuk bisa melihat juga kayak gitu. Ya terima kasih Bu Ambar
So pokoknya sampai ketemu lagi. Pokoknya nanti programnya ditunggu ya. Saya kalau pokoknya saya tagih. Ya terima kasih Sobat Makufin. Begitulah tadi obrolan saya dengan Bu Ambar kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih kenal silakan juga bisa komen nih ya kan di YouTube-nya Yayasan Raudatul Makufin. Terima kasih semua. Kalau ya. yang menghubungi saya harus melewati ini Raudatul Makufin. Iya, tentu aja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tidak ada mata, tak hilang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.